Shalom. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua sehat, dipelihara oleh Tuhan. Hari ini yang melayani ada Kak Tioma bersama dengan Kak Sera dan juga ada Kak Sen. Kak Sem yang main musik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, supaya nanti pada saat firman Tuhan, persembahan tidak sibuk lagi lari sana sini untuk mempersiapkan. Nah, adik-adik, mari semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita semua. Mari kita angkat pujian, kita berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dalam sikap doa, adik-adik semuanya jangan ada yang main-main, jangan ada yang cubit sana sini. Semua kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami dan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ada sukacita. Kita akan puji Tuhan. Adik-adik silakan berdiri, kita akan satu pujian Kasih Yesus Indah Indah.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang rapi, duduk yang manis, dalam sikap berdoa. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Membuka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Sebelum kita cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami sudah diberkati oleh setiap pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan, dan biarlah juga apapun yang kami boleh berikan hari ini kepada Tuhan, waktu kami, bahkan hati kami, itu kami bisa duduk manis. Kami mau berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama mau melihat satu video tayangan untuk firman Tuhan kita pagi hari ini. Silakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui video yang sudah kita tonton bersama-sama, kita mau melihat, kita mau menyaksikan betapa hebat ya. Kenapa kita harus seperti siapa tadi? Orang Samaria. Karena kita sudah menerima kasih yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah mengasihi lebih dulu, baru Tuhan berikan kasihnya. Salah, ternyata Tuhan dulu yang mengasihi kita, baru kita menerapkan kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi apa yang harus kita buat? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema kita kan hari ini berbicara mengenai tentang menjadi anak Tuhan yang murah hati. Nah, seperti orang Samaria, dia orang yang murah hati. Kenapa dia orang yang murah hati? Karena dia menjadi orang yang begitu luar biasa mengasihi. Padahal orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi. Tapi kenapa orang Samaria bisa bermurah hati, bisa berbaik hati, menolong orang Yahudi yang sedang kesusahan, yang sedang kesulitan? Karena apa? Karena dia tahu betul bahwa apa yang dia miliki, hatinya
kasihnya yang sudah dia terapkan kepada orang Yahudi tadi, walaupun dia dibenci, walaupun dia tidak dianggap, tetapi dia mau tetap memberikan kasih yang luar biasa, sehingga dia bisa menolong, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus yang memberikan dia hati untuk mampu mengasihi, bahkan menolong orang yang justru menyakitinya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimanapun kita, baik di sekolah, kita di rumah, harus bisa menjadi anak yang murah hati, menolong orang yang membutuhkan. Bahkan juga ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan kita, kita harus dong memberikan hati kita untuk membantu, apalagi orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan kasih yang kita miliki, karena kasih yang kita miliki itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengasihi kita, maka kita menerapkan kasih itu kepada mereka. Nah, hari ini kembali lagi kita buat hafalan terakhir firman Tuhan. Teman-teman, ayat hafalannya sampai jam 12 ya, terakhir jam 12 dikirim. Ayat hafalannya terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Ditunggu ya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu menutup firman Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi Kak Sinta mengucapkan terima kasih. Dan hari ini Kak Sinta sedih. Hari ini hari terakhir Kak Sinta melayani di Nehemia, melayani adik-adik semua di firman Tuhan. Tapi Kak Sinta masih ada di dunia loh. Tetap doakan Kak Sinta ya. Kak Sinta mau pelayanan, Kak Sinta mau melayani. Siapa tahu nanti kita dapat teman baru di Kutai Barat. Nah, doakan Kak Sinta supaya Kak Sinta melayani dengan semangat. Dan adik-adik juga Kak Sinta akan doakan supaya makin kuat imannya, makin rajin, makin taat, makin memiliki hati kasih seperti firman Tuhan hari ini. Ya, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami mau menjadi anak yang murah hati, yang mengasihi orang yang lainnya justru yang menyakiti hati kami. Karena kami tahu Tuhan sudah dulu mengasihi kami dan mencintai kami lebih daripada siapapun. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami mau belajar dari pribadi orang Samaria, walaupun mereka tidak dianggap, walaupun mereka dibenci, mereka dikucilkan, tetapi mereka tetap mengasihi, bahkan sanggup menolong tanpa pamrih, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ada mengharapkan imbalan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beri persembahan. Berkatilah supaya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 berilah syukur, bersyukur. Saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Jadi kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi Kak Sinta ajak kita untuk berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Jangan ada yang gerak-gerak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh dikumpulkan, kami juga boleh beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah, kami berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kasih yang Tuhan berikan
bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah juga berikan persembahan, kami sudah juga dengarkan firman Tuhan. Dan di akhir ini kami mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin hari ulang tahun di minggu ke depan. Sepanjang 1 minggu ini mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depan, pendidikan, bahkan semua yang menjadi cita-cita supaya Tuhan juga yang memberkati. Mama papa juga yang selalu berjeri lelah, bahkan yang selalu menolong kami, mengingatkan kami, menasehati kami. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan, berkati pelayanan. Bahkan semua untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini, Tuhan memberkati juga mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan masih ada di channel di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bye-bye.